Halo Sobat AP, jumpa lagi bersama dengan saya William Darmawan dalam podcast yang menginspirasi, kemudian juga memberikan manfaat dan memberikan semangat untuk Anda semua yang menyaksikan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang tentunya memberikan kita pencerahan ya, terkait dengan dampak hukum dan psikologis dari perselingkuhan dan perceraian. Kira-kira seperti apa dampak hukum dan dampak psikologisnya ya? Sudah ada 3 narasumber di perbincangan kita pada kesempatan podcast kali ini. Seperti biasa sudah ada Mbak Ade Nova, founder komunitas anti pelakor. Halo Mbak Ade. Halo, Assalamualaikum. Gimana kabarnya Mbak Ade? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat terus ya. Kemudian juga ada Mbak Ajeng Rafiando, psikolog. Halo Mbak Ajeng. Thank you telah bergabung di podcast AP ya. Kemudian juga ada Bang Hendarsa Marantoko, pakar hukum. Ya. Terima kasih Bang telah bergabung bersama kami di podcast AP ya. Ini menarik ya, kita membahas tentang dampak hukum dan psikologis ya dari perselingkuhan dan juga perceraian. Mungkin banyak juga yang merasakan, ada yang merasakan bahwa ternyata dampak dari perselingkuhan dan perceraian itu terutama psikologis itu kerasa banget di rumah atau juga di putra-putri Anda, bahkan sekeluarga besar juga terdampak. Tapi ada juga dampak hukumnya. Nah, seperti apa? Kita akan bahasnya dulu dari Bang Hendarsa. Bang Hendarsa, gimana kabarnya? Semangat terus ya, Bang? Alhamdulillah, semangat terus. Sehat, lahir batin sehat. Ya, Bang Hendarsa, ini katanya ada loh, kalau perselingkuhan yang mungkin melakukan perselingkuhan atau ada pihak yang merebut suami orang, istri orang, itu katanya ada hukumnya, bener nggak sih Bang? Iya. Apa hukum ini aja, adat aja kali Bang? Iya, jadi gini, jadi terminologi perselingkuhan itu memang tidak dikenal sebenarnya dalam hukum kita ya. Yang ada itu adalah perzinahan. Jadi perzinahan tuh kalau bahasa Belanda overspel, jadi ada salah satu atau kedua-duanya terikat perkawinan. Jadi konsep hukum KUHP pasal 284 KUHP yang lama, ini kan ada KUHP yang baru nih ya, nanti saya coba ceritakan. Di konsep hukum pasal 284 KUHP itu bahwa seseorang ya yang terikat salah satu atau kedua-duanya terikat pernikahan ya kan, itu melakukan persetubuhan ya, perzinahan, itu bisa dihukum dengan ancaman hukumannya itu 9 bulan. Jadi ada ancaman hukumannya selama 9 bulan. Nah, itu. Nah, kemudian ini kan berkembang, mungkin teman-teman juga sudah sering dengar ada rancangan RKUHP kemarin yang rame-rame itu kan, RKUHP. Iya, yang di Januari kemarin sudah disahkan, dan termasuk salah satunya adalah membahas tentang masalah ini. Jadi membahas masalah ini ada perluasan makna dari perzinahan. Nah, jadi kalau saya flashback lagi, konsep hukum yang lama di pasal 284 itu, ini kalau dia suami, statusnya suami atau istri aja. Sudah terikat perkawinan, iya, suami orang dengan istri orang atau suami orang dengan gadis. Begitu juga sebaliknya. Nah, itu bisa dihukum. Cuman kalau sama-sama single melakukan perzinahan itu nggak kena kalau di KUHP yang lama. Jadi maksudnya kalau masih pacaran nggak ada masalah. Yang lama seperti itu. Nah, kemudian di RKUHP yang baru yang sudah disahkan kemarin, dengan catatan ya, disahkan di 22 Januari 2023, tapi baru bisa berlaku itu 3 tahun setelahnya. Nah, jadi bisa berlaku. Jadi selama ini akan berlaku yang ke belakang. Transisi itu akan masih yang berlaku yang belakang. Iya, karena mungkin secara filosofis itu kan butuh sosialisasi dan lain sebagainya ya. Orang butuh baca ini segala macam. Nah, itu ada perluasan makna dari perzinahan itu sendiri. Jadi tidak hanya salah satu atau kedua-duanya terikat pernikahan, tapi single dengan single bisa saat ini. Nah, itu di pasal 411 KUHP dengan ancaman hukumannya naik menjadi 1 tahun. Nah, cuma dengan catatan ya, untuk yang 284 di KUHP yang lama di perzinahan itu delik aduan sifatnya. Delik aduan itu adalah kalau suami atau istri, pasangan yang dirugikan itu melaporkan. Jadi kalau nggak dilaporkan nggak
nggak ketahuan. Jadi kalaupun ketahuan juga, cuman suami atau istri yang nggak mau lapor, ya nggak bisa. Nggak jadikan kasus. Jadi mau polisi ya nangkap itu nggak bisa. Contoh ketangkep nih, tapi ketangkapnya oleh Satpol PP kan gitu kan, dia terus segala macam. Ya kalau ini statusnya suami atau istri orang, nggak bisa itu ditindaklanjuti. Kalau kecuali istrinya tahu, waduh suami gua atau waduh bini gua tahu, bisa dilaporkan, bisa dilaporkan. Nah, itu satu. Dan dalam hukum pidana itu harus terpenuhi 2 alat bukti dari ada 5 alat bukti yang ada di di hukum acara pidana. Ada bukti surat, bukti petunjuk, saksi, ada keterangan ahli dan keyakinan hakim ya di situ kan. Yang dominan ya adalah surat, saksi dan petunjuk biasanya. Nah, dan yang foto itu kan bukti petunjuk ya. Kalau surat kan dalam perzinahan itu kan susah. Jadi yang dicari itu. Nah, di beberapa kasus bisa. Jadi kalau sebenarnya orang kalau gerbek di hotel, digerbek ya kita baca gampang ya, sering kan kira-kira benar seperti itu kan sudah cukup alat bukti. Makanya kalau orang yang mau gerbek tuh dia bawa banyak orang saksi untuk menyaksikan, bawa handphone, habis itu ke tempat tidurnya, maaf tanda kutip mungkin ada bekas-bekas setelah melakukan pertempuran kan gitu kan, ya kan ada sperma atau itu jadikan bukti petunjuk untuk lakukan itu. Nah itu satu. Tapi di beberapa kasus juga tidak harus seperti itu, tidak harus kepergok. Jadi contoh bisa didapatkan bukti saya melihat ada beberapa jurisprudensi atau putusan yang sudah ada itu bukti petunjuknya berupa ini check-in hotel segala macam. Nah, ya kan masuk ke hotel berdua segala macam ada bukti. Iya, karena definisi daripada persetubuhan atau persetubuhan dan zina itu memang maaf tanda kutip bahasa medisnya ya alat kelamin harus masuk. Hubungan seksual. Iya, harus hubungan seksual. Harus hubungan seksual. Nah, kemudian kita balik lagi ke KUHP yang baru itu ada perluasan makna tadi. Jadi dia bukan hanya suami atau istri orang, tapi single pun bisa kena. Nah, dan itu perbedaannya, single bisa kena. Iya, nah itu tetap deliknya delik aduan. Jadi yang suami atau istri yang melapor. Nah, untuk yang single siapa yang bisa lapor? Iya, siapa yang bisa lapor adalah orang tua. Orang tua bisa lapor. Ya karena mungkin dia sebenarnya masih di bawah umur gitu. Inilah yang kemarin sebenarnya kalau saya pribadi dari prinsip hukum ya, dari prinsip hukum ini saya udah RDP rapat dengar pendapat dengan DPR terkait dengan masalah itu. Ada sedikit beberapa hal yang menurut saya secara prinsip hukum kurang tepat. Tapi nggak apa-apa kita melihatnya secara positif bahwa kalau contoh single ya. Kalau dia single di bawah umur, mungkin orang tuanya bisa lapor kan sebenarnya kan boleh. Cuman kalau dia single udah 40 tahun kan gitu kan, orang tuanya apalagi, enggak kan gitu kan. Jadi kan, nah apalagi kepentingan orang tua karena dia ada ini sendiri. Dan dari secara prinsip hukum sebenarnya salah. Tapi whatever apapun itu hukumnya seperti itu. Bagaimana nanti dalam prakteknya? Ya kan nanti kan itu kan tentunya ada gesekan distorsi sosial dan hukum kita bisa lakukan uji material nantinya. Dan kemungkinan saya juga akan lakukan uji material supaya ini jangan sampai menyalahi itunya. Nah, cuman yang jadi isu ini kan gara-gara waduh ini gawat nih wisatawan bisa ini segala macam. Sebenarnya enggak perlu dikhawatirkan karena ada beberapa advokat yang ngomong wah gara-gara ada pasal ini wisatawan luar bisa nggak berani nih ke sini ya kan? Ya di Bali, di ujung Bali ya kan pasangan pacaran dia gini. Nggak juga karena nggak bisa ya harus yang lapor harus orang yang punya legal standing gitu. Orang tuanya segala macam nggak bisa aparat atau masyarakat setempat laporkan nggak bisa. Jadi barriernya di situ sebenarnya. Iya, nggak bisa. Jadi di situ sebenarnya nggak perlu khawatir kalau kaitannya dengan itu ya. Nah itu yang pertama. Nah kemudian ada pasal di 412 KUHP yang baru itu pasal kohabitasi. Kohabitasi ini kalau di bahasa Belanda itu semenleven kalau kita tahu, kumpul kebo. Nah kumpul kebo ini bisa kohabitasi ini apabila seseorang ya hidup bersama
ya kan, dengan pasangannya, ya kan, yang tidak sah, yang tidak terikat perkawinan, itu bisa diancam hukuman selama kurang lebih 6 bulan. 6 bulan. Jadi hidup bersama. Jadi sebenarnya pasal ini yang bisa dipergunakan untuk mereka-mereka yang ya gitulah ya, maksudnya perselingkuhan kemudian hidup bersama, ya kan, terikat perkawinan. Jadi istrinya sebenarnya bisa laporkan menggunakan jalur pasal ini, walaupun itu masih berlaku 3 tahun kemudian. Tapi apabila terjadi saat ini dan ke belakang, ya kan, itu menggunakan pasal 284 KUHP yang lama, masih perzinahan seperti itu. Jadi ya memang ada perluasan maknanya dan membuka peluang untuk para mereka-mereka yang dirugikan, ya kan, untuk melakukan upaya hukum dengan menggunakan pasal-pasal di RKUHP yang baru ini, seperti itu. Iya. Ini menarik ya. Baru tahu loh. Iya, Jadi delik aduan ya, Bang? Iya, delik aduan. Jadi nggak bisa sembarang orang lapor. Jadi nggak bisa tiba-tiba Nggak ke bisa, polisi nggak bisa. Walaupun udah viral. walaupun udah Nggak viral, bisa, tetap nggak ya bisa. Oh. Jadi di beberapa kasus ya, kita di beberapa kasus yang terjadi, sebenarnya saya nggak usah sebutkan siapa-siapa ya, itu digerbek, memang kayak gitu ya, digerbek segala macam. Cuman kalau istrinya udahlah pengen damai, saya mempertahankan rumah tangganya, ya udah nggak bisa diapa-apain. Cuma hukuman sosial aja yang bisa berlaku pada saat hukuman itu. Adat ya, hukuman Bang? adat, ya, Sosial sosial aja, seperti. Seperti sekarang lagi tren viral itu ya. Selebriti itu. Oh iya, Itu iya nggak bisa, seperti itu. nggak bisa berarti ya? Iya, dia hanya yang dilaporkan kan masalah perzinahannya. Perzinahannya, tapi emang secara teknis dia harus mempunyai 2 alat bukti atau lebih untuk membuktikan adanya perzinahan seperti yang saya sebut tadi. Ya kan, kecuali ada dari chattingannya, ada dia ini di mana, itu di mana, itu bisa sebenarnya. Tidak harus tertangkap tangan gitu loh. Jadi sebenarnya cukup dengan chattingan, cukup dengan bukti-bukti yang relevan yang menjurus kepada itu. Nah, ya. itu satu. Kedua sebenarnya, walaupun memang harus dilihat lagi, pernikahan yang tidak sah, ya kan, secara hukum itu kan artinya tidak hukum secara hukum, artinya kan tidak mempunyai legal standing di situ. Jadi setiap hubungan badan yang dilakukan di dalam pernikahan yang tidak sah itu ya sebenarnya masuk ke berzinahan, ya kan. Nah kan kita kan mungkin nggak bisa gerbek, nggak bisa apa kan gitu kan. Ya cuman kalau udah nongol anaknya, artinya anaknya lahir, ya kan tidak mungkin anak lahir tiba-tiba gitu kan, ya kan. Iya kan. Nah itu namanya bukti petunjuk. Nah gitu loh. Dapat pencerahan ya. Kalau nonton podcastnya AP itu dapat pencerahan hukum. Nambah juga lagi ya. wawasan. Nambah wawasan. Gawat ini. Jadi bukan berarti kalau nggak diaduin kita boleh selingkuh kan, Bang? Oh iya, benar. Jadi jangan selingkuh ya. Makanya tergantung komunikasi aja dengan istri. Kembali lagi tingkatkan komunikasi. Tapi bener loh, hukuman sosial itu juga kejam. Kadang-kadang kalau udah keluarga tahu kita selingkuh atau ada hal-hal cheating gitu di luar itu itu juga berat ya, hukuman sosial itu ya. Karena secara karakter orang juga akan menilai kan gitu. Iya, betul. Belum juga nanti lingkungan kerja, klien-klien kita. Karena kan mereka akan melihat, apalagi bila seseorang tersebut adalah sebuah pemimpin di suatu perusahaan. Itu jadi bagaimana bisa bertanggung jawab terhadap usahanya, dia aja tidak bisa bertanggung jawab terhadap keluarganya. Iya, betul. Makanya saya suka hubungan dengan bank, dan selalu bank mempertanyakan itu. Bang. Okay. Bagaimana kondisi rumah tangganya kita, bagaimana ini kondisinya, itu selalu paling detail ditanya. Karena akan berpengaruh gitu kan kepada keberlangsungan dia. Sampai orang tuanya si istri Bang, suka ditanyain gitu ya. Iya, betul. Orang tuanya istri tinggal di mana ini. Jadi benar-benar untuk sampai dia menjadi kredit yang dipercaya, kreditor yang dipercaya. Itu semua ditelusuri oleh bank. Iya, karena itu kan menjadi efek domino ya. Jadi perform atau tidaknya dia itu latar belakang keluarganya akan sangat menentukan sekali kan. Bukan masalah finansial. Kalau istilahnya keluarganya
tidak perform dalam apa, ya tentunya dia akan tidak produktif kan ke depannya. Yang dirugikan kan banknya juga kan gitu kan. Betul. Kaitannya lebih ke sana. Ke sana Iya, ya. iya. Oh. Mungkin belum banyak yang melapor juga karena di Indonesia ini kan masih budayanya, Iya. ya, budaya sangat tinggi ya, sangat kental. Jadi ya udah hukuman sosial aja kali ya bang. Iya. Bukan sosial. Tapi ada yang melapor tuh ada bang. Banyak sebenarnya, Oh, ada, ya? banyak. Jadi kan nggak usah jauh-jauh. Bupati aja pernah ada yang jadi tersangka masalah perzinahan, ya kan, masalah perzinahan tanpa harus digerebek itu kok, ya kan. Di beberapa kasus, banyak kasus yang tanpa harus ada direct evidence, namanya bukti langsung seperti itu ya. Jadi indirect evidence dalam hal bukti petunjuk itu banyak sekali. Yang ya kan, cuma cukup dengan saksi, dengan bukti petunjuk ya kan, apalah macam-macam model yang bisa itu bisa sebenarnya dinaikkan. Sebetulnya ini juga edukasi ya kepada pemirsa yang ada di podcast supaya jangan melakukan hal-hal tadi ya yang melanggar dalam rumah tangga seperti selingkuh, karena memang hukumnya sudah jelas tertuang dalam undang-undang dan bisa dilaporkan dengan delik aduan yang ada tadi ya. Ini karena udah ada beberapa case yang tadi Bang Hendar Sam jelaskan itu bahkan ada yang sudah tersangka juga. Udah naik, udah jadi itu. Kita bukan nakut-nakutin ya, emang faktanya Faktanya seperti faktanya. Nah ini bang, kadang kita suka bingung kan antara hukum perzinahan sama hukum asusila. Oke. Iya oke. Itu kan tipis ya, garisnya tipis sekali kan. Nah untuk sampai koridor bahwa ini asusila, dia misalnya menerima transferan uang, itu udah masuk asusila ya? Sebenarnya gini, kalau di apa namanya itu, diksi asusila itu sebenarnya bukan ke situ sebenarnya. Tapi saya ngerti apa yang disampaikan Mbak Ade itu, bahwa sebenarnya itu lebih masuk ke petunjuk kan sebenarnya. Ketika ada transfer terus-menerus yang dilakukan segala macam, nggak mungkin. Apa landasan dia kalau kecuali ya dia pegawai. Ya kan, dia ada hubungan kerja segala macam sekarang. Kalau ini nggak punya ini apa-apa, ini siapa kan gitu kan? Itu kan bisa menjadikan di salah satu bukti juga, ya kan? Walaupun memang harus dilengkapi dengan bukti-bukti yang lain. Di pasal perzinahan itu bisa kena. Bisa ke situ. Ke pasal Itu tanda- asusila? tanda- Iya, pasal 28. Enggak, asusila itu berbeda. Asusila itu artinya lebih ke perkosaan, ya, jadi pencabulan ya, kalau di hukum kita itu apa namanya itu, itunya kayak gitu. Bukan ke situ dia, bukan ke situ. Jadi Diksinya kayak transferan uang tuh seperti apa ya Mbak? Seperti tanda-tanda nih bahwa pasangan kita itu selingkuh Petunjuknya. apa enggak gitu. Berselingkuh Ada atau enggak? simpanan atau enggak. Salah satu bukti ya. salah satu alat bukti. Nah ibu-ibu itu tambah ilmu Iya. lagi. Ya. Ibu cek ya. Cek apa, lagi. Mutasi rekening Iya. suara. Kasih nomor rekening. Atau bapak-bapak cek juga dong. Nanti mutasi bisa Iya, konsul. dirinya. bapak Iya. juga. Bisa konsul sama saya ya nanti ya, boleh. Iya kan. Jadi Pak Hendarsa bisa membantu. Bisa DM ke kita nanti ya. Jadi harus ada bukti walaupun tidak terjadi itu Iya, ya. tidak terjadi itu. Ya, Oh, memang oke. harus dilengkapi kombinasi dengan beberapa alat bukti yang lain. Nggak cuma satu, harus minimal 2 alat bukti. 2 alat bukti. Ya kan. Contoh kan gini, kalau dia mungkin menikah siri kan ya, tapi tanpa seizin istri kan, tanpa seizin istrinya itu kan nikahnya menjadi tidak sah. Menjadi tidak sah. Oleh karena itu setiap aktivitas tanda kutip suami istri yang mereka lakukan, yaitu merupakan bentuk perzinahan sebenarnya. Itu jadi hal yang tidak terlegal ya berarti ya. Iya kan? Jadi nikah siri salah satunya. Ya, salah satunya. Oh, oke. Itu salah satunya sebenarnya. Ya, hakim kan mempunyai tugas ya kan. Salah satu tugas hakim itu refining, dia melakukan terobosan hukum. Ya, jadi jurisprudensi yang terjadi selama ini kayak gitu. Jadi saya ambil contoh gini ya. Ada jurisprudensi tentang masalah perzinahan itu di Aceh, atau ya. Di Aceh ini kedua laki-laki dan perempuan yang kepergok di hotel berdua, walaupun nggak ada apa-apa, itu udah masuk perzinahan. Karena apa? Norma yang berlaku di sana nggak wajar seperti itu. Nggak wajar. Kalau di Jakarta ya mungkin aja kan kita kerja sewa suite room untuk kerja, untuk lembur segala macam, ada teman-teman tim kerja tuh gak ada masalah. Cuman dikombinasikan dengan kultur yang berlaku di sana, ini pasti something wrong kan kayak gitu kan. Untuk di Aceh gitu. Ya orang ngobrol berdua sama aja kan, karena Aceh itu kan mereduksi hukum-hukum
ya hukum-hukum Islam kan gitu kan. Kita berdua dengan lawan jenis di satu ruangan kan udah nggak boleh kan. Jadi itu ya yang bisa kita lihat. Jadi hakim bisa mengkombinasikan itu dengan hukum adat dan kebiasaan yang ada di itunya. Nah itu sudah ada. Berselingkuh itu nggak boleh ada. Sudah ada hukumnya ya. Sudah ada hukumnya. Dan hukumnya kuat ya. Hukumnya sangat kuat, bisa jadi tersangka ya. Ini juga jadi referensi buat ibu-ibu, bapak-bapak semua bahwa tadi hukumnya juga sudah jelas tertuang ya, dengan adanya delik aduan tuh bisa dilaporkan ya. Wah ternyata memang selain ada hukumnya ya, memang kita juga akan membahasnya soal dampak psikologis. Nah ini saya mau menggali dari Mbak Ajeng. Mbak Ajeng katanya kalau ada perselingkuhan, kemudian juga ada perceraian, dampak psikologis yang paling kerasa itu adalah anak. Bener nggak sih? Sebetulnya memang ketika keluarga dalam ketidakharmonisan, semuanya akan terkena gitu. Cuma kalau misalnya kita bicara antar pasangan gitu, dampak perselingkuhan terhadap pasangan itu sebenarnya paling berat. Karena yang namanya perselingkuhan itu sebetulnya akan membuat hal-hal yang bisa jadi orang mungkin nggak kepikiran ya gitu. Misalnya nih, kan cuman gitu aja gitu. Banyak tuh yang misalnya pasangan yang pelaku perselingkuhan itu menganggap bahwa itu hal-hal yang biasa. Tapi buat si korban itu sebetulnya akan banyak dampak traumatisnya. Yang sayangnya kurang disadari oleh si pelaku yang membuat akhirnya biasanya tuh konflik jadi makin berkepanjangan. Dikarenakan nih yang korban ini biasanya itu akan terhantam sama badai yang luar biasa, betul Mbak Ade ya gitu ya. Secara emosinya bagaimana mereka harus menyikapi kondisi seperti itu, bagaimana nanti terhadap anak-anak, bagaimana nanti misalnya sama pasangan, ya ampun sama si pelaku kan pasti rasanya ini sekali ya, jadi emosional sekali. Nah hal-hal seperti itulah yang menurut saya nggak terlihat tapi sebetulnya sangat signifikan terkait dengan bagaimana akhirnya keputusan untuk mempertahankan atau melanjutkan pernikahan atau justru berhenti. Jadi maksudnya berpisah ya gitu ya. Itu dia tuh. Itu biasanya konflik batinnya luar biasa. Dan banyak sekali pelaku tidak menyangka bahwa demikian besar emosional yang terjadi terhadap si korban. Akhirnya mereka meremehkan dan menganggap kayaknya gini, kalau udah minta maaf ya udah gitu loh. Udah beres gitu lah, udah selesai. Kan udah minta maaf gitu. Emang gimana lagi? Dia nggak paham bahwa si korban ini itu punya dampak psikologis yang sangat besar. Dan itu butuh kadang bisa bertahun-tahun loh untuk bisa kembali netral ya gitu ya. Dan ada istilah itu bisa memaafkan tapi tidak bisa melupakan. Ya, kan, betul, gitu kan? betul. Itu dampak psikologis dari korban berarti sangat besar ya, dan itu tuh berkepanjangan ya Mbak. Berkepanjangan dan tentunya dalam rumah tangga ketika diri sedang tidak nyaman, diri sedang berkonflik dengan perang batin ya biasanya gitu ya, maksud aduh ini mesti gimana, mau apa nih gitu, mau mempertahankan atau menyudahi pernikahan, tentunya anggota keluarga yang lain yaitu anak-anak juga akan terkena dampaknya. Dia akan melihat ketidakbahagiaan orang tuanya. Dia akan melihat apalagi misalnya sebagai ibu gitu ya, sebagai istri gitu yang harus berjuang sedemikian kuat untuk bisa melepaskan emosinya gitu ya itu macam-macam tuh gitu. Jadi memang jangan berpikir bahwa yang namanya dampak psikologis dari perselingkuhan itu cuma ini aja ya gitu, maksudnya simple aja gitu. Menurut saya enggak, banyak sekali. Saya punya banyak pengalaman terkait dengan klien-klien yang mengalami perselingkuhan, butuh waktunya panjang sekali loh gitu. Menjadi suatu trauma ya sepertinya. Iya, banyak yang traumatik traumatik. Nanti kalau misalnya nggak terselesaikan dengan baik, nanti tuh bisa jadi ini loh, konflik yang nggak berkesudahan gitu loh. Dikit-dikit gampang berantem, terus nggak percaya, jadi gampang curiga, nanti ada paranoidnya, nanti jadi gitu at the end akhirnya takutnya malah terjadi perceraian ya Pak ya, kalau yang sudah berumah tangga ya. Kebayang sih ya bagaimana dampak psikologisnya kalau misalnya pasangan kita berselingkuh ya. Yang pacaran aja pasti pernah ada yang ngerasain kali ya dari yang nonton YouTube kita. Nah ini gimana yang udah resmi, terus tahu pasangan kita selingkuh dan tinggalnya bareng lagi gitu. Ya, itu dia tuh ya kan. Jadi bagaimana kita mesti mengontrol emosi kita, bagaimana kita mesti menyikapinya, apa yang mau dilakukan ke depannya. Itu kita sebetulnya harusnya berhenti dulu, dalam artian kita perlu calm down dulu ya.
itu. Jadi ini buat si korban maupun si pelaku sebetulnya perlu jeda untuk bisa menganalisa, menilai lagi what happened gitu. Apa sih sebenarnya yang terjadi gitu. Supaya mereka tidak mengambil keputusan dikala sedang emosi. Gitu loh, karena kalau misalnya pengambilan keputusan di saat lagi emosi benar nggak ya? Pasti dia akan baik. Ya betul. Biasanya itu sangat dipicu sama emosional yang negatif ya gitu, emosi-emosi negatifnya itu yang sangat berdampak gitu ya. Akhirnya kan sangat disayangkan gitu. Padahal kita nggak bicara cuma sebentar gitu ya. Ini kan kita masa depan seperti apa, bagaimana nanti mengambil keputusan dengan lebih istilahnya kita dalam kondisi yang tenang, bisa mengambil keputusan yang terbaik untuk semuanya gitu. Ya bisa dikatakan jangan mengambil keputusan pada saat emosi karena itu akan berdampak juga ke keluarga besar, ke anak-anak. Iya, itu luar biasa sih gitu. Banyak sekali yang misalnya merasakan bahwa wah ternyata saya nggak nyangka loh. Ada misalnya ya citing-citing kan banyak yang bilang kalau nggak berhubungan intim tandanya ya belum selingkuh. Kalau menurut saya nggak begitu gitu. Karena yang namanya perselingkuhan itu iya kan ada orang ini ya. Ada tahap kadarnya ya. Cuman main-main, cuman fling gitu misalnya. Bilangnya cuman fling, cuman ya dia aja yang emang suka lah segala macam lah ya gitu ya. Jadi kalau kita bilang apa yang membedakan antara perselingkuhan sama pertemanan biasa ataupun persahabatan, biasanya yang nomor satu pasti ada kerahasiaan. Kalau ada rahasia terkait dengan hubungan dia dengan seseorang, itu biasanya salah satu indikasi dari memang terjadi perselingkuhan. Ada keintiman emosional juga. Biasanya lebih seneng ketemu sama orang tersebut lah, gitu ya, lebih nyaman gitu. Semangat, gitu lah ya. Iya. Kalau mau ketemu biasa, kalau mau keluar biasa cuma 1-2 kali semprot, ini bisa 5 kali semprot gitu ya. Oh iya. Terkait sama ketertarikan seksual, walaupun belum tentu sampai melakukan hubungan seksual. Gitu. Jadi 3 hal ini nih yang membedakan antara perselingkuhan dengan ya pertemanan yang biasa. Itu juga sebenarnya jadi tanda-tanda juga ya Mbak Ajeng ya. Betul. Jadi ya memang kalau sebetulnya harusnya mengedukasi pasangan ya, dalam artian ini loh dampak dari perselingkuhan tuh besar sekali gitu. Karena banyak orang tuh nggak paham dampaknya. Jadi cuma melihat bahwa ya udah berselingkuh gitu ya, tapi sebetulnya dampak dari perselingkuhan itu sangat panjang dan juga istilahnya itu loh apa yang botol kembali itu. Oh iya. Apa istilah? Itu tuh Mbak, itu terkait sama macam-macam bentuk perselingkuhan. Jadi ada namanya serial affair gitu ya. Biasanya kalau serial affair tuh dia ganti-ganti tuh gitu ya. Tapi biasanya nggak ada keintiman emosional. Karena ya udah dia ya itu tadi si botolnya kembali itu karena rekreasi ibaratnya. Iya, gitu loh. Cuman jajan lah kalau kata orang sekarang gitu ya. Serial tadi ya sering banget gitu ya. Yang paling ringan katanya fling gitu ya. Jadi maksudnya ya fling itu ya fling itu apa ya kayak misalnya sebetulnya kita give attention. Tadi kan perselingkuhan pasti kan ada ini ya keintiman secara emosional atau ketertarikan secara seksual gitu ya. Tapi biasanya ya kalau fling juga dilakukan dengan rahasia gitu kan ya. Mana ada terang-terangan gitu di depan istrinya dengan pasangannya. Hey, gimana gitu ya, kan nggak mungkin ya gitu. Jadi terus tapi ada juga yang long term. Jadi itu yang paling berbahaya sebetulnya ya ketika udah semuanya tuh 3 kategori tadi ada tuh gitu. Nah itu yang long term ini cukup mendalam ya, dan ini pengalaman yang Mbak Ade ya. Iya betul, sampai udah punya anak coba itu udah long term kan. Ya, long term affair. Dan itu memang yang dirasain. Nggak usah nunggu lagi dong ya sebenarnya. Apanya nggak usah nunggu apa nih? Keputusan. Keputusan. Itu udah cukup lama. Gitu deh. Maaf Mbak Ade, sadarnya lama banget sih Mbak. Apa karena memang percaya banget gitu? Saya tipe orangnya seperti itu, percaya. Karena kan kita pada saat itu ya. Ya, jadi karena gini loh, kita selalu yang ini juga bilangnya terlalu percaya. Terlalu percaya, pengalaman bukannya pribadi cuma ya. Kalau percaya sih ya kita harus percaya sama pasangan, tapi kalau terlalu percaya. Jadi figurnya dia itu yang kita nikahin ya saya tetap melihat figur itu.
gitu loh. Padahal belum tentu kan setelah berapa 20 tahun menikah ya saya waktu itu 20 menikah dia akan sama gitu loh. Makanya terlalu percaya. Harusnya kan katanya sepandai-pandai menyimpan rahasia pasti akan tercium juga gitu ya. Iya. Harusnya Tapi kan ngomong-ngomong orang ada yang loh, juga ada loh yang udah meninggal baru ketahuan. Saya pernah punya Banyak kasus. kejadian. Pernah. Iya, pada saat ini mau dikuburkan segala lain datang anak istrinya. Sering. Dicat, Jadian seru ya. Seru ya ngobrol sama ini ya. Nah, kalau kayak gitu hukumnya gimana? Nah lo tuh. Ya hukumnya Allah. Udah meninggal. Secara prinsip hukum ya kan seseorang itu gugur sanksi pidananya salah satunya ketika sudah meninggal. Iya, itu dia nggak bisa lagi. Kalau begitu Mbak Ajeng, apa yang harus dilakukan nih pada pasangan-pasangan yang sekarang mudah-mudahan semuanya berjalan dengan harmonis ya. Amin. Dan berjalan dengan baik, dan kira-kira apa yang harus dipersiapkan? Kita juga harus siap-siap untuk menjadi lebih baik, dan juga ada kemungkinan-kemungkinan juga yang mungkin yang tidak kita harapkan ya Mbak Ajeng. Oke, jadi kalau misalnya kita dalam rumah tangga, sebetulnya kita perlu juga memahami bahwa ya sebagai manusia kita sifatnya dinamis ya gitu. Kembali lagi pasangan tentunya akan ada dinamikanya, kita pun sendiri sebagai individu juga akan ada dinamikanya. Dan ketika menyikapi hal tersebut, pada akhirnya kita perlu tahu bahwa bila kita bicarakan, banyak orang menghindari topik terkait perselingkuhan. Benar ya? Dalam pernikahan jarang ya suami istri gitu misalnya, karena berpikirnya tentunya pengennya sih nggak akan terjadi perselingkuhan gitu. Tapi sebetulnya kita perlu loh untuk berkomunikasi mengenai hal tersebut supaya pada akhirnya kita juga tahu dampaknya seperti apa sih kalau terjadi perselingkuhan. Bagaimana nanti dalam hubungan keluarga, apa yang bisa terjadi, bahkan bisa sampai kepada keperceraian. Jadi hal-hal seperti itulah yang akan makin mengeratkan dan menguatkan hubungan antara pasangan supaya mahligai pernikahannya tetap bisa bertahan walaupun badai menerjang. Amin. Mbak Hendarsam nih, mungkin ilmunya nih ya, pesan-pesan kepada yang menyaksikan itu. Iya, jadi sebelum ke pesan-pesan saya sampaikan satu gini. Kadang-kadang cara seseorang untuk menutupi perselingkuhan itu tidak harus dilakukan secara tertutup. Jadi artinya begini, belum tentu wanita idaman lain atau pria idaman lain itu tidak dikenal oleh pasangannya. Bisa jadi untuk menutupi hubungannya, dia malah dikenalin supaya tidak curiga. Berarti ada di dekat kita. Ada di dekat kita, kenalin teman aku, begini, ya kan segala macam seolah-olah biar suaminya atau istrinya, oh iya. Jadi kalau ketika dia jalan, oh kan aku jalan sama si ini, oh kamu udah tahu. Nah itu ya pengalaman kita di dalam menangani permasalahan salah satunya itu. Nah ya itu yang metode yang satu. Yang metode kedua ya tertutup, tidak tahu siapa ininya. Jadi nah itu yang mungkin perlu kita diantisipasi. Yang kedua juga, jadi tidak selamanya bahwa semua itu bergantung kepada pelaku tadi. Pelaku mereka yang melakukan perselingkuhan, ya kan. Jadi bukan hanya kendali diri daripada pelaku, juga pasangan itu perlu sebenarnya untuk melakukan hal yang sifatnya proaktif. Jadi contoh gini, ambil gampang ya, udah cemburu nih sama seseorang temen pasangannya, ya harus dikasih tahu, aku nggak suka kamu ini segala macam ini segala. Nah daripada itu kan kayak gitu kan, harus gitu juga ya kan. Jadi menyampaikan itu kan harus itu dengan berbagai cara lah ya kan. Artinya kan kalau itu dibiarkan kan berlanjut seperti Mbak Ajeng bilang, kadang-kadang kan dari yang nggak ada perasaan apa-apa ya kan, tumbuh dia mulai biasa saja, udah ada lagunya nih, mulainya biasa saja kan gitu kan. Nah itu ada peran tanda kutip ya kan, ada peran dari pasangannya yang juga membiarkan itu gitu loh, mentoleransi hal tersebut. Makanya ketika itu saya kasih ini kan, kalau ada yang minta advice, ya udah kalau kamu nggak ngerasa itu kamu omongin sama istri kamu tuh ya kan, bilangin sama istri kamu kalau kamu nggak suka, nggak nyaman dengan itu laki-laki. Apa ini ya, lu pilih dia apa gua, kan gituin aja. Ya kan, gituin selesai kan, udah selesai kan gitu. Nah
himbauannya sebenarnya kan gini, yang selain masalah itu juga kan terkait dengan masalah dibanding selingkuh kan gitu kan, memang kita nggak bisa menafikan bahwa di hukum positif kita dan hukum agama, terutama di Islam ya kan, itu sebenarnya kan diberikan ruang untuk melakukan lebih dari satu ya, tidak monogami ya kan, jadi tidak selingkuh jadinya kan gitu kan, tapi dilakukan sesuai dengan prosedurnya. Jadi kalau pria-pria ya yang mau poligami ya harus secara gentle ngomong. Ya itu masalahnya mau ngasih pengertiannya aja, itu yang PR berat kan gitu kan. Itu kembali lagi ya, itu kita nggak ini, cuman saya kan bicara norma hukum aja. Jadi kalau mau poligami dibanding melakukan poligami, ngomong izin ke istri, lakukan itu permohonan ke pengadilan. Sekarang sudah ada legalnya. Iya, sudah bisa. Ya. Setelah itu ya baru itu bisa dilakukan. Kan kalau istrinya tidak mengizinkan ya tidak akan bisa. terjadi kan. Syaratnya itu, itu. Ingat ya. Iya, jadi makanya iya rata-rata kenapa poligami dilakukan secara sembunyi diam-diam ya karena terhambat di masalah izin dari istri. Pasti nggak mau gitu. Iya, jadi ini tergantung istrinya setuju nggak? Atau bukan tergantung bagaimana cara laki-laki meyakinkan istrinya, gitu kan? Skill laki-lakinya. Skill ya, nah itu aja sih. Kalau viral nggak apa-apa ya Bang ya? Iya, aduh, kan udah ada beberapa contoh yang poligami, yang dia announce itu kan. Ya, saya rasa wajar-wajar aja. Kita harus bahas lebih mendalam lagi ya. Soal poligami ini ya, karena ini menarik juga, karena pro dan kontra juga. Pro dan kontra. Ya ini kayaknya di bagian kontranya nih. Yang ibu-ibu di samping ini kontranya. Nanti dicarikan narasumber yang pro gitu. Pro terutama yang wanitanya. Kalau laki-laki itu pasti pro kan gitu kan. Wah, seru banget ya podcast kita ya, dan Anda yang menyaksikan pada kesempatan kali ini semoga mendapatkan banyak manfaat. Ternyata manfaat juga bisa Anda dapatkan dengan bergabung di komunitas AP ya Mbak Ade ya, dengan follow Instagramnya, boleh disosialisasikan dan juga kegiatannya Mbak Ade, silakan. Ya, bagi kawan-kawan, ibu-ibu di luar sana, silakan follow Instagram kami, komunitas anti pelakor, di AP Modeling Production, Instagram. Nanti karena kami sedang melakukan kolaborasi dengan film Detektif Jaga Jarak, bisa mendapatkan 25 tiket nonton free. Waduh, seru tuh. Tiket nonton ini film tentang detektif perselingkuhan dong. Film komedi. Film komedi ya. Ya. Bukti petunjuk. Cara untuk mendapatkan bukti. Ya. Tinggal follow, nanti tinggal ada formulir isi. Ya. Dan selain juga bisa nonton bareng, ada kegiatan-kegiatan mungkin bisa disonding nih Mbak Ade di komunitas AP sendiri ya? Ya, kami kan melakukan offline dan online untuk acara-acara yang mana sifatnya mengedukasi anggota member dari komunitas anti pelakor. Jadi tidak menutup hanya wanita saja, tidak, bisa laki-laki juga. Jadi seperti seminar, gathering, seperti itu. Jadi kita merangkul wanita-wanita untuk supaya lebih tangguh dan lebih mandiri, walaupun harus berpisah dengan suami atau pasangannya, atau mungkin belum berpisah tapi ingin menjalin komunikasi yang lebih baik tentunya, hubungan yang lebih baik antar pasangan. Makanya kami mengadakan acara offline dan online mengenai edukasi untuk supaya kita saling mengingatkan untuk menambah wawasan satu sama lain. Sehingga terwujud harmonis keluarga ya, harmonis pasangan. Semoga yang menyaksikan YouTube kita juga selalu harmonis ya, dan selalu baik-baik saja. Terima kasih banyak Pak Hendar Sam. Terima kasih banyak Mbak Ajeng, terima kasih banyak Mbak Ade, dan untuk Anda semua pemirsa yang menyaksikan YouTube kami pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube, dan podcast ini bisa Anda saksikan dan rutin akan kami hadirkan, juga akan hadir di sosial media kami. Saya William Darmawan mengucapkan terima kasih, sampai jumpa.